Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Yulena Sari, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang tahun 2022. Berikut tayangan video peer teaching dalam rangka pemenuhan tugas PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang. Semoga dapat menginspirasi. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi Ananda Ibu kelas 10 TKP yang sudah hadir pagi hari ini, walaupun paginya menjelang siang, namun kita harus tetap semangat ya Ananda Ibu semuanya. Iya Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran mata pelajaran mekanika teknik pada pagi hari ini, walaupun keadaannya masih dalam suasana COVID-19 atau wabah corona, di mana yang mengakibatkan Ananda Ibu tidak bisa melakukan pembelajaran secara luring atau tatap muka. Pada minggu ini kembali kita belajar mekanika tekniknya secara daring, di mana Ananda Ibu harus tetap berada di rumah dan Ibu juga mengajar dari rumah. Namun semangatnya harus tetap ya, Ananda Ibu semuanya. Semangat Bu. Ya Bu. Apakah tampilan PowerPoint Ibu sudah terlihat di layar komputernya Ananda masing-masing? Sudah Bu. Sudah Bu. Terlihat dan jelas Bu. Oke, terima kasih. Baiklah. Untuk Ananda Ibu, sebelumnya Ibu mau cek kehadirannya dulu. Yang pertama, Adi Prasetyo ada? Hadir Bu. Oke, Hardi ada? Hadir Bu. Oke, bagus. Tika ada? Ada Bu. Andriani Utami ada? Ada Bu. Pangesti ada? Ada Bu, hadir. Oke, Alvira? Alvira ada nak? Alvira masih di warung, Bu. Di warung Alvira. Waduh, minggu kemarin Alvira juga tidak datang ya? Ardila? Ya, Bu. Alvira pacaran terus, Bu. Dia sering bolos Bu, beneran Bu. Ya, kalau Bolos sama begitu saya. Adi dan Ardila harus bisa memotivasi temennya agar tetap semangat seperti Ardila dan Adi ya. Nanti iya, siapa Bu, yang siap, punya siap. yang bisa menghubungi Alvira, Ibu minta bantuannya sama Ardila ya, agar Alvira Ya, Bu, masuk siap. kelas cepat. Oke, siapa lagi yang belum terpanggil? Saya, Bu, belum di absen. Oh iya, ketua kelas sendiri belum di absen. Ya, Ardila, bagus. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Siapa itu? Andriani Utami? Iya Bu, saya belum di absen Bu. Sudah bukannya ya? Andriani kurang fokus ya? Oh iya Bu, Andriani maaf, Bu. main HP terus itu dari tadi. Oh iya, Andriani ngantuk kan Bu. Tolong handphone Mikirin disimpan sesuatu Bu. ya. Harusnya pikirannya ke Ibu aja ya. Oke, Ya, baiklah. Bu. Sebelum materi mekanika teknik kita mulai, Ibu mau minta kepada Ardila untuk mempersiapkan kelas teman-temannya dan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Silakan Ardila. Ya, Bu. Mari teman-teman kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah, terima kasih kepada Ardila yang sudah memimpin doa. Semoga dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, Ananda Ibu semuanya selalu sehat walaupun dalam kondisi pandemi, kemudian selalu aktif dalam belajar, dan semoga apa yang Ibu sampaikan nantinya bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari atau nanti dilancarkan dalam ketika menjawab ujian ya. Amin. Oke, tetap pertahankan protokol kesehatannya, yaitu dengan cara menjauhi kerumunan seperti yang kita aplikasikan saat ini, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan,
memakai masker, dan membatasi mobilitas. Oke, tanpa perpanjang, sekarang kita masuk kepada penyusunan gaya pada struktur bangunan. Kenapa ya di layarnya masih itu saja yang tampil? Apakah sudah tampil judulnya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ananda Ibu semuanya bawa buku catatannya? Bawa, Ada Bu. di mejanya masing-masing? Ada, Bu. Dan Ada, pulpen, Bu, tolong lengkap. disediakan ya. Nanti mohon catat hal-hal yang Ananda rasa penting, namun nanti untuk slide share atau PowerPoint-nya Ibu share di grup WA-nya ya. Oke, masuk pada penyusunan gaya pada struktur bangunan. Sebelumnya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang, nah siapa yang tahu apa materi pada minggu lalu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, sepertinya Andriani Utami sudah mengangkat tangan. Silakan Andriani. Minggu kemarin belajarnya tentang definisi gaya, besaran, dan satuan, Bu. Oke, bagus sekali. Oke, Tika juga mengangkat tangan. Silakan Tika. Udah, Bu, kepencet. Ah, kepencet. Oke, nggak apa-apa. Jadi bagus sekali jawaban dari teman Ananda Ibu, Andriani Utami. Kalau minggu kemarin itu kita mempelajari mengenai definisi gaya, kemudian besaran dan satuan. Nah, untuk itu Ibu harapkan hal-hal yang bisa ditangkap minggu kemarin itu masih tersimpan pada saat pembelajaran menyusun gaya pada minggu ini atau hari ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ada Ananda Ibu yang berpikir kritis, kemudian bertanya, Bu, kenapa sih kita harus belajar mekanika teknik ini? Nah, jawabannya adalah supaya Ananda lebih mahir dalam menghitung analisis struktur nantinya. Coba Ibu tanya dulu, Hardi cita-citanya mau jadi apa? Arsitektur, Bu, arsitek. Oh, luar biasa, bagus sekali, arsitek. Untuk seorang Hardi yang nantinya insya Allah mudah-mudahan jadi arsitek, itu harus paham dulu bagaimana struktur. Nah, kalau Hardi mau menyeimbangkan suatu konstruksi atau mau mendesain suatu konstruksi, Hardi harus tahu dulu apakah konstruksi Hardi tersebut sudah seimbang atau sudah setimbang atau belum. Kalau tidak setimbang, apa yang akan terjadi Hardi? Akan roboh ya. Nah, Ya, Bu. berarti perencanaan yang dilakukan oleh Hardi atau desain yang dilakukan oleh Hardi itu sangat fatal akibatnya. Nanti bisa roboh. Tanpa gempa bumi bisa roboh sendiri. Ya. Selanjutnya, Ardila, apa cita-citanya, Nak? Saya pengen jadi guru seperti Bu Rita. Oke, bagus sekali. Boleh jadi guru seperti Ibu. Nanti mudah-mudahan jadi guru mekanika teknik ya, yang bisa mengajarkan siswanya bagaimana cara menganalisis struktur atau menyusun gaya suatu bangunan. Adi mengangkat tangan tadi. Apa, Di? Saya ditanya, Bu. Adi mau ditanya? Iya. Oke, kalau Adi nanti besar, nanti setelah lulus SMK ini, Adi mau jadi apa? Pengen jadi dosen, Bu, kayak Pak Karyadi. Waduh, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong untuk untuk Adi Prasetyo ya, yang selalu semangat di dalam kelas, kemudian selalu mau ingin ditanya, walaupun Ibu nggak nanya tadi ya, Adi ya. Adi mau ditanya, Bu, luar biasa. Jadi seperti itu harusnya semua siswa. Kalau nggak ditanya guru, kok saya nggak ditanya ya, begitu ya. Jadi Ananda Ibu semuanya, intinya kita mempelajari mekanika teknik ini adalah untuk sebagai pedoman Ananda atau acuan Ananda nantinya ketika menyambung ataupun tidak Ananda bekerja di perusahaan atau di PT yang bergerak di bidang konstruksi, itu bisa sebagai arsitek, sebagai perencana atau analisis struktur. Di ilmu yang diberikan dalam pelajaran mekanika teknik ini bisa Ananda bawa nantinya ketika Ananda
BMW sesuai dengan acuan SMK, yaitu BMW. Apa itu BMW, Adi? Bekerja, Ah, meneruskan ah. wirausaha. Oke, bagus sekali. Jadi Ananda Ibu nanti Ardila bisa bekerja, meneruskan ke bangku kuliah atau berwirausaha. Contohnya nanti membuat CV sendiri atau konsultan sendiri. Oke itu ya. Jadi ilmu ini dapat dimanfaatkan dalam bidang apa saja. Oke, next selanjutnya. Adapun kompetensi dasar yang nantinya kita menjadikan acuan pada mata pelajaran ini sudah muncul pada layarnya KD-nya? Belum, Bu. Belum ya? Sudah? Sudah, Bu. Ya Bu, sudah Bu. Oke, ini ketika diperbesar, kenapa tidak besar ya di layar Ananda? Berarti ini terlihat ya? Oke, yang pertama KD kita yaitu menerapkan cara menyusun gaya dalam struktur bangunan. Kemudian KD keterampilannya membuat susunan dan perhitungan gaya dalam struktur bangunan. Nah, materi yang nanti Ananda dapatkan selama pembelajaran walaupun kita daring, yang pertama adalah macam-macam komposisi gaya, kemudian menyusun gaya yang setara, dan yang ketiga menguraikan gaya yang setara, dan yang terakhir yaitu menyusun gaya yang seimbang. Selanjutnya Ibu punya satu bagan. Nah, bagan yang berwarna kuning, ya ini atau struktur ya. Dalam menyusun gaya pada struktur bangunan itu ada beberapa komponen. Yang pertama menyusun gaya yang setara. Sudah terlihat Andriani? Sudah ya. Bu. Kemudian menguraikan gaya yang setara. Dan yang ketiga menyusun gaya yang seimbang. Oke, untuk item-item kecilnya yaitu seperti yang Ananda Ibu lihat di layar handphone atau komputer dan laptopnya masing-masing, itu ada menyusun gaya batang, menyusun gaya konkuren, gaya tidak konkuren. Nah, pada bagan atau jaring-jaringan yang pertama inilah yang akan kita bahas. Lihat ya kursor Ibu ya. Nah, menyusun gaya yang setara. Nanti ada gaya batang, gaya konkuren, dan gaya tidak konkuren. Oke, sebelum kita lanjut pada macam-macam gaya, Ibu mau cek lagi Alvira apakah sudah masuk ketua kelas? Sudah, Bu. Oke, Alvira cantik sekali pagi ini. Saya Kenapa tadi baru ada masuk, Nak? kegiatan pramuka, Bu. Waduh, nah itu kalau nanti ada kegiatan-kegiatan di luar, mohon konfirmasi ke Ibu ya. Maaf ya, Bu, telat. Oke, nggak apa-apa. Untuk kedepannya Alvira kalau mau OSIS atau pramuka, silakan japri ke Ibu ya. Bu, siap. Oke, bagus. Ibu minta Alvira bisa mengikuti materi yang sudah diterima oleh teman-teman dari tadi. Oke, kemudian untuk selanjutnya, coba Alvira Ibu tanya, ini apa ini yang tampil di layarnya? Macam-macam gaya, Bu. Oke, bagus sekali. Jadi Ananda Ibu, macam-macam gaya itu ada beberapa. Pada struktur bisa jadi bekerja lebih dari satu gaya. Dan susunannya juga bermacam-macam, seperti yang Ananda Ibu lihat. Coba baca Hardi. Nah. Iya Bu, kedengaran Bu. Oke, jaringan Hardi mungkin terganggu ya di sana ya? Iya Bu. Oke, lanjut Andriani saja. Silakan Andriani Utami membaca berbagai kemungkinan komposisi gaya yang ada. Ya Ibu tampilkan. Silakan Andriani. Baik, Bu. Suci siapkan. Berbagai kemungkinan komposisi gaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya-gaya kolinier adalah gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu garis lurus.
2. Gaya-gaya konkuren adalah Iya. gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan melalui satu titik. 3. Gaya-gaya non-konkuren adalah gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan dengan yang lain tidak pada satu titik. Yang keempat, gaya-gaya Oke. sejajar adalah gaya-gaya yang garis kerjanya sejajar satu sama lain. Ya, Bu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dong untuk Andriani. Oke, nanti Ananda Ibu yang aktif di dalam kelas, di dalam kelas luring ini ya, atau daring ini, Ibu berikan poin tambahan 5 untuk nilai ujian mid semesternya nanti. Jadi kalau Andriani Utami sudah dapat nilai 85, Ibu jamin nilainya menjadi 90 begitu. Oke, jadi itulah gaya-gaya yang kemungkinan terjadi pada suatu struktur bangunan. Ada gaya-gaya kolinier, yaitu gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu garis lurus. Jadi ini semuanya lurus atau sejajar. Kemudian gaya-gaya konkuren adalah gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan melalui satu titik. Kemudian gaya-gaya non-konkuren adalah gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan dengan yang lain tidak pada satu titik. Kemudian yang terakhir ada namanya gaya-gaya sejajar. Nah, gaya-gaya sejajar ini adalah gaya-gaya yang garis kerjanya sejajar satu sama lain. Nanti bisa dilihat gambar yang Ibu munculkan berikut ini. Oke, sebelumnya apakah sudah ada yang mendownload LKPD yang Ibu share di WA grup kelas kita? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, bagus sekali. Ibu harapkan semuanya sudah mendownload ya. Kalau belum di-download, silakan sekarang di-download. Jadi di dalam LKPD yang Ibu share tersebut ada teori-teori mengenai macam-macam gaya ini. Kemudian gambarnya yang tayang di slide share Ibu juga sudah ada. Kemudian nanti ada contoh-contoh soal dalam penyusunan gaya. Jadi semuanya di LKPD itu sudah lengkap sebenarnya. Dan sebenarnya pada kurikulum 13 yang Ananda terapkan sekarang ini, Ibu tidak harus menyajikan seperti cerek yang menuangkan air ke dalam gelasnya ya. Jadi siswa itu lebih aktif. Guru itu hanya mewadahi dan hanya mungkin sebagai penjembatan antara ilmu yang akan di-share itu. Kalau ada yang ragu, baru ditanyakan. Oke, Ibu harap mekanika teknik ini nanti kita cepat belajar luring ya, tatap muka. Karena mekanika teknik ini sulit kalau secara daring seperti ini. Oke, Ananda, lanjut kita pada, nah inilah contoh gambar kerja macam-macam gaya yang disebutkan oleh Andriani Utami tadi. Ada gaya kolinier di mana semuanya itu sejajar. Kemudian ada gaya konkuren di mana gaya konkuren ini berpotongan satu sama lain. Kemudian ada gaya non konkuren, dia tetap sejajar namun titik pusatnya ini tidak satu atau tidak sama. Nah, ini juga ada gaya sejajar. Yang terakhir yang disampaikan atau yang dibacakan oleh Andriani Utami tadi. Oke, dari tampilan contoh dari pembebanan ini ada yang mau bertanya? Sebelum Ibu lanjut ke poin selanjutnya. Mungkin Adi atau Ardila ketua kelas mau bertanya. Ada? Tidak ada, berarti sudah pintar semuanya ya. Mudah-mudahan nanti ketika Ananda Ibu membuat tugasnya tidak ada keraguan dan tidak ada hambatan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada menyusun gaya yang setara. Menyusun gaya yang setara ini yang pertama menyusun gaya yang kolinier. Nah, menyusun gaya kolinier ini banyak lagi macam-macamnya. Contohnya gaya kolinier yang satu arah. Nah, ini antara gaya P1, P2, P3 itu satu arah. Kemudian untuk reaksinya juga satu arah. Berarti P1 ditambah P2 ditambah
3. Dengan catatan jika arah gayanya ke kanan, dia adalah positif. Jika arah gayanya ke kiri adalah negatif. Bu, kenapa Bu positif? Kenapa negatif Bu? Nah, kita contohkan pada pemikiran satu orang manusia, atau Ananda Ibu kan generasi milenial ya, yang lebih aktif di TikTok, kemudian aktif di YouTube, di sosial media. Nah, kalau ada temannya yang lebih suka melihat hal-hal yang berbau dengan religius, agama mungkin, itu berarti pemikirannya positif apa negatif, Alfira? Positif, Bu. Oke, positif. Berarti dia pemikirannya ke kanan. Nah, kalau seandainya ada teman-teman dari Adi misalnya, yang suka melihat foto-foto yang tidak bagus, atau yang di luar norma-norma agama, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berarti kalau Adi sering menyebutnya, otak lo kemana tuh, Di? Kilaf. Mana Adi ya? Berarti otak teman Adi arahnya ke Kekilafan, ke yang jelek. ke khilafan atau ke yang jelek. Nah, itu biasanya kalau waktu Ibu zaman-zaman SMA dulu ya, SMK dulu, otaknya ke kiri. Nah, berarti dia negatif. Betul kata Adi tadi. Dia mungkin hilaf, Bu. Kalau hilafnya cuma sekali nggak apa-apa, Di. Kalau hilafnya 1, 2, 3, sampai 4 itu bukan hilaf. Berarti dia sudah menyimpang atau arahnya ke kiri. Nah, gitu. Jadi ini sudah disepakati ya. Ini tandanya kalau dia arahnya ke kanan, berarti dia positif. Kalau dia arahnya ke kiri, berarti negatif. Oke. Sudah setuju ya, kelas? Sudah? Gimana nih? Sudah, Bu. Oke, sudah setuju semuanya. Kalau arahnya itu kita beri positif atau plus jika dia ke kanan, negatif jika dia ke kiri. Oke. Lanjutnya. Nah, ini menyusun gaya yang kolinier dengan arah berlawanan. Nah, kalau dia berlawanan, bagaimana itu yang terjadi? Misalnya P1-nya ke kanan, P2-nya ke kanan, dan P3-nya ke kiri. Oke, Ibu sekilas sudah Ibu tampilkan ya. Nah, pertanyaannya, walaupun sudah tampil di layarnya tadi, adakah yang fokus memperhatikan Ibu? Kalau dia arahnya berlawanan, P1-nya ke kanan, P2-nya ke kanan, dan P3-nya ke kiri, apa rumus reaksi yang bisa kita buat? Coba jelaskan Ardila. Nah, mana nih Ardila? Bila tidur itu, Bu. Tidur Ardila ya. Iya, Kalau Nggak tahu, oke. tadi diajak ngobrol sama Alvira terus loh, Bu. Alfira, jangan ganggu temennya ya. Ini ngobrolnya lewat apa ini? Lewat WhatsApp. Bu, mengganggu saja Alvira ini. Aduh, nanti jangan WA-WA-an lagi ya Alfira ya kalau ketika Ibu menjelaskan. Nah, Ardila silakan dijelaskan dan dibuat rumus R-nya bagaimana? Jika P1-nya ke kanan, P2-nya ke kanan, P3-nya ke kiri. Bagaimana Ardila? Silakan Ardila. Ikut ke kanan ya, Bu ya? Apakah benar seperti itu? Oke, ikut ke kanan kata Ardila. Nah, menurut Andriani bagaimana? Ibu tangguhkan dulu ya. Oke, silakan Andriani. Sama, Bu. Ke kanan. Berarti ke kanan, dia P1-nya ke kanan, P2-nya ke kanan, P3-nya ke kiri. Rumusnya bagaimana nanti? Kalau yang tampil di layar Ananda itu semuanya adalah ke kanan. Kalau menurut Andriani bagaimana? Saya tahu, Bu. Oke, Adi lagi. Bagus. Nanti Adi dapat hadiah dari Ibu ya ketika sudah tatap muka. Makasih, Bu. Lewat WA. Oke. 1 buah peci, silakan Adi. Jawab Adi. Rumusnya itu P1 tambah P2 kurangi P3. Oke. Bagaimana menurut teman-teman yang lain? Siapakah yang betul antara Ardila dan Adi?
Adi, Bu. Adakah Adi, yang- Adi. Oke. Oke, bagus sekali Alvira dan Tika. Jadi semuanya dapat memahami bahwa yang disampaikan oleh Ardila, karena kita baru mempelajari materi ini ya, lebih baik kita belajar dari kesalahan. Kemudian yang dijawab oleh Adi itu benar sekali. Bagus untuk Ardila dan Adi sudah menanggapi pertanyaan Ibu. Jadi kalau dia pembebanannya P1-nya ke kanan, kemudian P2-nya ke kanan, dan P3-nya ke kiri, nah berarti rumus untuk R-nya yaitu P1 ditambah P2 dikurang P3. Seperti itu sederhananya ya. Oke, jadi selanjutnya. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini kita masuk ke materi mungkin yang Ananda Ibu agak pusing-pusing sedikit ya melihat grafik yang di sebelah kiri. Nah, ini adalah cara dalam menyusun gaya yang konkuren. Nah, jadi caranya itu ada dua, yaitu secara grafis dan secara analitis. Nah, ini adalah contoh soalnya, harap Ananda Ibu perhatikan. Contohnya yaitu tentukan resultan gaya P1, P2, dan P3. Dan P4. Misalkan skala gayanya itu 1 cm sama dengan 30 kg. Nah, jadi ini adalah gaya yang konkuren. P1, P2 ke kanan, P3-nya kemana, Di? Ke rumah Adi? Bukan ya. P3-nya kemana? Ke Kanan. Oke, bagus. P3-nya ke kanan, P4-nya gimana? P4-nya juga ke Oke, bagus, Tika. Jadi, gabungan antara titik P1 ke P4 ini sesuai dengan poin yang 5 adalah disebut dengan resultan gaya atau R tadi ya. Nah, ini dia resultannya. Sepanjang dari titik tumpuan P1 ini, kemudian ke ujung dari P4 ini adalah resultannya. Inilah nanti yang akan kita cari berapa resultan gayanya. Dengan pembebanannya ada 3, P1-nya 120 kg, P2-nya 90 kg, P3-nya 120 dan P4-nya 90 kg. Oke, bagaimana Andriani? Apakah sudah tahu dari mana dapatnya garis hitam yang tebal ini? Mana Andriani Utami ya? Apakah sudah keluar? Belum. Sudah tampil, Bu. Oke, jadi dari mana ini dapatnya Andriani? Coba jelaskan sama Ibu. Garis yang hitam tebal ini. Dari mana dapatnya ini? Tadi. Iya. Dari mana dapatnya garis resultan ini? Resultan gaya, Bu. Resultan Ya, gaya, dari Bu. mana dapatnya, Nak? Dari penggabungan. Ya, dari penggabungan. Halo, Bu Titik. Rita. P1 tambah ke P2 ujung P4. P1. Nah, kan sebelumnya kita lukis dulu ya. P2, P3, dan 4. Nah, P2. kemudian garis resultan gayanya ini didapatkan dari menggabungkan titik awal P1 ke P4. Oke, bagus sekali. Sepertinya jaringan Andriani terputus-putus, hanya Ibu dengar 4 tadi ya. Oke, lanjut. Ada yang bertanya soal ini? Tidak, bagus. Berarti sudah pintar semua 10 TKP ya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini masuk lagi ke tampilan selanjutnya. Menyusun gaya yang konkuren. Nah, ini secara analitisnya kita contohkan pembebanannya P1, P2, P3. Nah, dia tadi kalau konkuren ini apa? Berasal dari satu titik. Ini yang cara analitis ya.
Kalau tadi secara grafis, kalau secara analitis kita tarik garisnya dari satu titik, anggap ini titiknya 0, tarik ke atas P1, tarik ke depan P2, tarik ke samping kanannya P3. Nah, di sini terbentuklah suatu sudut 30 derajat. Nah, kemudian untuk menentukan resultan gayanya, P1, P2, dan P3 dengan sudut-sudut seperti di gambar yang Ibu tayangkan. Nah, bagaimana cara mencari R-nya? Apakah sudah ada yang membaca LKPD? Di LKPD itu sudah ada penjelasannya kalau cara mencari resultan gayanya ketika pada cara analitis. Namun kalau belum Ananda Ibu membacanya, Ibu harapkan nanti untuk segera memahaminya berbarengan dengan yang Ibu jelaskan. Nah, caranya yaitu yang pertama kita tentukan dulu skala gayanya. Misalkan 1 cm itu 25 kg. Kemudian Ananda Ibu, boleh Ananda Ibu ikuti bersama-sama. Oke, ikuti ya di dalam buku catatannya. Tulis dengan penanya, nanti di akhir pembelajaran nanti Japri ke Ibu fotokan tugasnya itu, kemudian Japri ke Ibu, dan minggu depan Ibu kembalikan tugasnya, Ibu koreksi. Nah, ini adalah cara penyelesaiannya. Kemudian gambarkan posisi gaya dengan skala, buat jajaran genjang dengan P1, P2 sebagai sisi, kemudian tarik diagonal dari sudut yang dibentuk oleh P1 dan P2, dan itulah R1-nya. Sudutnya tadi berapa? 30 derajat ya. Oke, lanjut. Nah, ini menyusun gaya yang keukuran juga. Yang kelimanya yaitu membuat jajaran genjang dengan R1 dan P3 sebagai sisi, kemudian tarik diagonal dari sudut yang dibentuk R1 dan P3 ini, ukur panjang R, kemudian kalikan dengan skala gaya. Nah, itulah besarannya. Nah, nanti gambarnya bisa kita lihat ya pada slide terakhir. Nah, inilah dia hasil dari langkah 1 sampai berapa tadi? 1 sampai 7. Nah, jadi terciptalah gaya seperti ini. Maaf ya Ibu agak flu. Nah, jadi ini dia contoh gayanya. Di LKPD Ananda juga sudah Ibu buatkan yang seperti ini. Nah, jadi ini dia P1, P2. Nah, ini garisnya dengan bentang 5 meter. Kemudian P1, P2-nya. Nah, membentuk nanti beberapa bagian. Oke, ada yang bertanya, Bu, ini kan cuma garis-garis, Bu. Nah, aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari bagaimana, Bu? Gak ada yang bertanya seperti itu ya? Apakah di dalam konstruksi gedung itu garis-garis seperti ini yang kita lihat, Bu? Nah, tidak. Nah, yang kita lihat di dalam sebuah konstruksi itu seperti gambar yang Ibu munculkan. Coba lihat ya. Nah, ini adalah gaya dari kuliner, di mana sudah terlihat semuanya. Sudah, Andriani cuma mengangguk ya. Nah, ini adalah yang berpotongan ini antara panah Ibu yang di sini dengan yang di sebelah kiri ini adalah berpotongan. Ini juga berarti itulah yang disebut dengan gaya kuliner. Nah, ini biasanya terjadi pada teras-teras rumah atau kafe-kafe yang menggunakan kanopi. Tahu kanopi? Oke, teras tambahan biasanya untuk garasi mobil, untuk ruang santai di depan rumah atau taman ya. Nah, jadi itu penerapannya di dalam konstruksi gedung. Nah, kemudian bagaimana lagi aplikasi pada konstruksi gedung yang gaya konkuren? Nah, ini dapat terlihat pada sebuah kamar tidur, ada sebuah lampu gantung ya. Lampu gantung ini arahnya ke bawah, kemudian di sini ada lagi arahnya ke atas, ke bawah,
berarti dia adalah gaya konkuren. Kemudian ini ada dua orang bapak-bapak, ibu dan bapak ini ya, mengangkat sebuah kayu. Nah, ini nanti akan dijadikan kusen atau pembatas ruangan sepertinya di belakang beliau. Nah, ini adalah gaya yang sejajar dan searah. Nah, itulah yang disebut dengan gaya konstruksi konkuren. Nah, dari gambar ini, siapa lagi yang bisa mencontohkan aplikasinya di dalam rumahnya mungkin yang sederhana ya? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, ada enggak? Tidak ada? Tidak ada? Oke, tidak ada. Berarti banyak lagi gambar-gambar atau foto-foto. Nanti silakan anak ibu searching di internet apa saja aplikasi di dalam konstruksi ini. Mudah-mudahan nanti ketika pandemi sudah selesai, kita tatap muka, berarti kita bisa praktek membuat gaya-gaya pada nanti kita aplikasikan nanti pada sambungan kayu atau kuda-kuda dan sejenisnya. Nanti kita praktek di bengkel kayu kita seperti biasa lagi, seperti dulu lagi. Namun untuk pembelajaran minggu pertama dan minggu kedua ini anak-anak ibu harap agar bersabar dan agar semangat juga, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun daring ya. Oke. Mungkin tayangan yang ibu tampilkan cuma sampai di sini materi kita, walaupun tidak banyak. Ibu harapkan anak-anak ibu dapat memahami gaya-gaya konkuren, kemudian gaya-gaya kolinier dan gaya-gaya yang sejajar begitu. Nah, dari pembelajaran yang ibu sampaikan ini, sampailah kita pada penghujung materi pada minggu ini atau pada hari ini. Dari materi yang panjang lebar sudah ibu sampaikan ya. Nah, siapa yang bisa menarik kesimpulan? Kenapa kita harus belajar gaya konkuren, kolinier, gaya sejajar, kemudian apa kesimpulan yang dapat Ananda bawa nanti di dalam pekerjaan atau di dalam praktek kita nantinya. Oke, silakan siapa yang bisa menyimpulkan? Ada? Oke, mungkin Tika bisa menyimpulkan. Silakan, Nak. Oke, silakan Tika. Mana Tika ya? Halo Tika, keluar. Oke, mungkin Andriani Utami bisa. Silakan Andriani. Yang Andriani tahu saja, tidak apa-apa. Jangan takut ya. Silakan. Halo, oke, sudah aktif mikrofonnya. Silakan, Nak. Oke. Terdapat tadi banyak jenis gaya di dalam kehidupan sehari-hari. Ada jenisnya tadi saya lupa, Bu. Ya, ada gaya konkuren. Ya, konkuren. Yang gayanya yang lurus tadi, Bu, yang berpotongan. Oke, gaya kolinier yang berpotongan. Ya, apalagi yang terakhir ada gaya sejajar. Oke, bagus sekali Andriani Utami. Ada lagi yang lain yang bisa menambahkan? Nah, kalau tidak ada, oke Ardila, silakan ketua kelas. Saya mau menambahkan, Bu. Ya. Dari gaya-gaya disebutkan dari Andriani tadi, gaya-gaya kolinier adalah gaya yang garis kerjanya terletak pada suatu garis lurus, Bu. Oke. Karena kongruen juga gaya-gaya garis kerjanya berpotongan melalui satu titik. Terus juga ada gaya non-kongruen, yang mana gaya-gayanya berpotongan dengan yang lain. Dan apa ya ini tadi saya lupa, enggak mencatatnya lagi, Bu. Mungkin bisa yang mencatat
Bu yang Gaya bisa saya? sejajar. Oh iya, gaya Oke. sejajar. Oke, bagus sekali Ardila. Apakah ada yang lain Ardila tambahkan? Sudah itu aja Bu. Oke, bagus. Dari kesimpulan yang disampaikan oleh dua orang temannya, sangat bagus sekali. Jadi di pertemuan kali ini Ibu harapkan semua Ananda Ibu sudah paham bagaimana gaya-gaya kolinier, gaya konkuren, dan gaya sejajar itu. Dan nantinya mudah-mudahan minggu ke depan kita sudah bisa tatap muka, kita langsung perhitungan dan kemudian kita aplikasikan di dalam bentuk kayu atau seperti contohnya kuda-kuda kayu atau konstruksi bangunan lainnya nanti kita cobakan di bengkel ya. Nah, untuk tugas minggu ini yang nanti Ananda kumpulkan pada pukul 11.30 ke WA pribadi Ibu. Nah, buatlah sebuah clipping, Ibu ketikkan ya di layarnya. Nah, buatlah sebuah clipping yang dimana pada konstruksi bangunan itu tergambar gaya-gaya yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama, gaya kolinier, kemudian konkuren, dan gaya sejajar. Oke, sudah terlihat? Belum ya? Oke, Bu perbesar. Nanti di screenshot atau di foto saja. Ini. Nah, ini tugasnya. Nah, jadi ini tugasnya untuk Ananda Ibu kerjakan di catatan masing-masing, kemudian fotokan dan kirim ke WA pribadi Ibu nanti ya. Ini clippingnya, berarti Ananda Ibu harus cari di mana-mana saja, di majalah, di internet, maupun di buku nantinya, atau di koran, atau di majalah seperti itu. Nah, tujuannya yaitu untuk menambah wawasan Ananda Ibu mengenai macam-macam gaya pada struktur bangunan atau struktur konstruksi. Nah, itulah materi kita pada minggu ini. Untuk minggu depan, Ananda Ibu mohon baca LKPD selanjutnya yang sudah Ibu kirim. Yaitu mengenai gaya-gaya dalam, yaitu gaya momen, geser, dan normal pada struktur bangunan. Jadi Ibu harapkan untuk penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini, Ananda Ibu bukan hanya terfokus pada penyampaian yang Ibu sampaikan, namun lebih aktif dan lebih giat lagi dalam mencari informasi-informasi dan sumber. Nanti Ibu hanya meluruskan, kemudian menambahkan dan memberikan penguatan. Oke, Ananda Ibu, mungkin sekian perjumpaan kita pada pagi menjelang siang ini. Ibu harapkan semuanya mengumpulkan tugas tepat waktu, dan minggu depan tidak ada lagi yang terlambat dan tidak ada lagi yang tidak hadir. Oke, untuk mengakhiri perjumpaan kita, Ibu persilakan kepada Ardila untuk menyiapkan kelasnya dan bersyukur. Silakan Ardila. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih ya atas perhatian Ananda Ibu semuanya. Jangan lupa tetap patuhi protokoler kesehatan 5M. Dan mudah-mudahan pandemi tetap cepat berakhir dan minggu depan kita sudah mulai tatap muka seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan video peer teaching tadi. Semoga dapat menginspirasi dan menambah wawasan teman-teman dalam melaksanakan PPG dalam jabatan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment pada link YouTube Rita Yulianasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.